Ukuran penyebaran data untuk data kelompok sama halnya dengan data tunggal, namun data kelompok ini menggunakan frekuensi, dan ini ada contohnya. Range data berkelompok kelas 1 interval 160 sampai 303, frekuensinya 2. Kelas 2 304 sampai 447, frekuensinya 5, dan seterusnya. Ini contoh range data berkelompok. Sedangkan cara menghitung range-nya yaitu jarak nilai terbesar dikurang nilai jarak terkecil, sama dengan ini hasilnya. Yang kedua, deviasi rata-rata data berkelompok. Rumusnya seperti ini. Hampir sama dengan data tunggal, namun di sini dikalikan dengan frekuensi. Dan mencari rata-rata hitungnya seperti rumus yang kedua ini. Dan ini keterangannya. Yang ketiga, varians dan standar deviasi berkelompok. Rumus varian seperti ini. Rumusnya hampir sama dengan data tunggal, mengalikan dengan frekuensi. Sedangkan standar deviasi ada di akar, yaitu akar dari varians. Baik, langsung saja masuk ke soal nomor 1, ukuran penyimpangan data. Dari data di bawah ini, hitunglah varians dan standar deviasinya, serta berikan komentar Anda. Penyelesaian soal. Di sini ada data yang telah ditentukan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Kemudian di sini ada laju pertumbuhan ekonomi. Di sini ada X dikurangi dengan mu yang telah dihitung, yakni 6 dikurangi dengan rata-ratanya 1,33, maka menghasilkan 4,67. Akan tetapi di sini tidak ada tanda mutlak. Namun, untuk menghindari negatif pada ukuran penyebaran data, maka pada varians dipangkatkan 2, karena tanda mutlak relatif sulit untuk digunakan. Karena ketika dipangkatkan 2, maka menghasilkan nilai positif. Sebab nilai minus dikalikan dengan minus, maka akan menghasilkan nilai positif. Kemudian 4,67 dipangkatkan 2, maka menghasilkan 21,81. Lalu 0,67 dipangkatkan 2, maka menghasilkan 0,449, sampai dengan seterusnya seperti itu. Kemudian dijumlahkan, maka menghasilkan 74,92. Ini adalah rumus varians populasi, yakni 74,92 dibagi dengan banyaknya data, yaitu ada 5, maka menghasilkan 14,984. Jadi varians dari pertumbuhan ekonomi adalah 14,984%. Nilai varians ini mempunyai nilai tinggi karena telah dipangkatkan 2. Kemudian untuk membandingkan nilai rata-ratanya, maka dengan menghitung standar deviasinya. Standar deviasi ini adalah akar dari varians, yakni 14,984 diakarkan, maka menghasilkan 31,37. Nilai standar deviasi inilah yang dapat dibandingkan dengan rata-ratanya. Nilai deviasi ini lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Jadi kesimpulannya adalah ukuran penyebaran data lebih besar dibandingkan dengan nilai hitung rata-ratanya. Jadi bisa dikatakan bahwa data ini menyebar luas, tidak hanya pada titik rata-ratanya yaitu 1,33. Bahkan di data ini terdapat
nilai minus yakni min 4,65 dan min 1,2. Seperti itu. Sekian penyelesaian soal nomor 1 yang dapat saya sampaikan. Untuk penyelesaian soal berikutnya akan disampaikan oleh Yanti. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 2. Soalnya adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui sebaran data nilai ujian statistik pada kelas perbankan syariah. Dari 250 mahasiswa, diambil 100 sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Hitunglah varians dan standar deviasi. Baik, di sini bisa kita lihat interval dari 61 sampai 67 itu frekuensinya 16. 68 sampai 74 frekuensinya itu 13. Interval dari 75 sampai 81 frekuensinya itu 10 dan seterusnya. Baik, selanjutnya untuk menghitung range atau menghitung jaraknya, kita lihat terlebih dahulu tepi atas dan tepi bawah, yang artinya nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Bisa kita lihat di sini bahwa nilai paling tinggi atau tepi atas itu 95 dan nilai tepi bawah atau nilai yang terendah itu 61. Jadi di sini bisa dituliskan 95 dikurang 61 itu hasilnya 34. Jadi di sini jaraknya adalah 34. Baik, kita masuk ke deviasi rata-rata data berkelompok yang di sini sudah ada rumusnya. Untuk data tunggal sama data berkelompok itu hampir sama, cuman yang membedakan hanya pada frekuensi. Di sini kita mencari mu-nya untuk keperluan deviasi rata-rata. Jadi kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu agar bisa substitusi masuk ke sini. Jadi mu itu sama dengan sigma fx dibagi n. Untuk itu kita mencari nilai tengah. Jadi cara mencari nilai tengah itu kita lihat pada intervalnya. 61 ditambah 67 itu hasilnya 64. Nah, jadi nilai tengahnya atau nilai X-nya itu 64. 68 ditambah 74 dibagi 2 itu hasilnya 71. Jadi nilai tengahnya 71. Kemudian 75 ditambah 81 dibagi 2 hasilnya 78. 82 ditambah 88 dibagi 2 hasilnya 85. Dan 89 tambah 95 dibagi 2 hasilnya 92. Jadi di ini adalah nilai tengah. Kemudian kita lihat di sini ada frekuensi. Di sini kan totalnya ada atau jumlahnya itu 66. Di sini tuh ditambah 16 ditambah 13 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 14 yang jumlahnya 66. Jadi jumlah data atau sampelnya itu 66. Kemudian keperluan dari rata-rata itu adalah fx. Ini f kali x. Jadi caranya frekuensi dikali nilai tengah. Nah, ini frekuensi dikali dengan nilai tengah. Jadi 64 dikali 16. 71 dikali 13 menghasilkan 923. Nah, ini sama 64 dikali 16 1024, 78 dikali 10 780 dan seterusnya. Sehingga sampai bawah sini lalu kita jumlahkan dan jumlahnya itu 5120. Kenapa dijumlahkan? Di sini kan sigma. Sigma itu kan penjumlahan. Jadi kita jumlahkan jadi hasilnya ini. Selanjutnya kita akan menghitung rata-ratanya.
Caranya, jumlah ini tadi, jumlah fx ini kita bagi dengan jumlah frekuensi. Nah, menghasilkan 77,6. Jadi rata-ratanya adalah 77,6. Selanjutnya kita akan menghitung nilai X kurang mu. Baik, di sini kan X kurang mu, berarti X di sini 64 dikurang nilai mu, yang dimana nilai mu adalah 77,6. Jadi 64 dikurang 77,6 menghasilkan min 13,6. Kemudian 71 dikurang 77,6 menghasilkan min 6,6. Kemudian 78 dikurang 77,6 menghasilkan 0,4. Kemudian 85 dikurang 77,6 menghasilkan 7,4. Yang terakhir 92 dikurang 77,6 menghasilkan 14,4. Selanjutnya kita akan mengalihkan dengan frekuensi. Jadi caranya seperti ini. Ini kan kita sudah dapat nilainya ini. X kurang mu-nya kan ini X kurang mu. Ini kan frekuensi, berarti frekuensi dikali X kurang mu. Caranya min 13,6 dikali 16 menghasilkan 217,6. Min 6,6 dikali 13 menghasilkan 85,8. Kemudian 0,4 dikali 10 menghasilkan 4. Begitupun seterusnya, sehingga kita akan menjumlahkan semua ini. Jadi kita jumlahkan, ya hasilnya di sini bisa kita lihat bahwa nilai dari 217,6 sampai 201,6 ini kan semuanya positif, tidak ada yang negatifnya. Kenapa? Karena di sini sudah tanda mutlak. Jadi kalau misalkan tanda mutlak itu nilainya positif. Baik, di sini sudah kita lihat jumlahnya berapa. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini. Rumus deviasi rata-rata. Nah, jadi kita masukkan 605,2 dibagi 66. Karena rumusnya N ini tadi kan jumlah, berarti 66. Jadi 605,2 dibagi 66 yang menghasilkan 9,2 ini sudah dibulatkan ya. Jadi deviasi rata-ratanya adalah 9,2. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa deviasi rata-ratanya itu lebih kecil dari nilai mu-nya. Jadi nilai mu-nya itu menyebar pada titik rata-rata. Kenapa? Karena 77,6 ini seperti ini. 64 ini kan tidak jauh mendekati 77. Kemudian 71 ini tidak jauh untuk mendekati 77. 78, 85, 90. Jadi termasuk ke dalam rata-rata. Jadi data ini termasuk data homogen. Kemudian kita masuk ke varians dan standar deviasi berkelompok. Jadi di sini bisa kita lihat X kurang mu pangkat 2. Di situ kita tidak menggunakan mutlak atau tidak memutlakkannya lagi. Jadi untuk menghindari nilai negatifnya kita pangkatkan 2 pada varians dan standar deviasi. Baik, untuk cara mencarinya, min 13,6 kali min 13,6 karena pangkat 2, jadi menghasilkan 185. Begitupun pada nilai min 6,6 pangkat 2 itu 43,5. Kemudian 0,4 pangkat 2 itu hasilnya 0,16. 7,4 pangkat 2 itu 55 dan 14,4 pangkat 2 itu 207,4.
Jadi di sini bisa kita lihat 491,1 ini adalah jumlah dari ini tadi setelah dihitung 185 ditambah 43,5 dan seterusnya, sehingga jumlah semuanya itu 491,1. Selanjutnya di sini bisa kita lihat dari mana ya dapat 2960 ini, dari X kurang mu pangkat 2 dikali frekuensi. Caranya di sini kan sudah dapat nih, di sini kan bisa kita lihat X kurang mu pangkat 2-nya itu kan 185. Nah, frekuensinya itu ini. Nah, berarti 185 itu dikali 16 hasilnya 2960. Nah, begitupun seterusnya 43,5 dikali 13 hasilnya ini. 0,16 dikali 10 hasilnya ini. Kemudian 55 dikali 13 hasilnya ini. 207,4 dikali 14 hasilnya ini. Kemudian ini kita jumlahkan. Sampai sini ya. Sampai sini dijumlahkan dan ini jumlahnya. Baik, untuk mencari variansnya langsung saja kita masukkan. Ini kan sudah ada rumusnya. Nah, kita masukkan di sini. Jumlahnya tadi kan 7145,7. Nah, kita masukkan dibagi. Rumusnya kan N kurang 1, berarti jumlah datanya itu dikurang 1. Jadi 66 dikurang 1 itu kan 65. Jadi 7145,7 dibagi 65 itu. Jadi variansnya adalah 109,9. Kemudian untuk mencari standar deviasinya tinggal kita akarkan. Jadi akar dari 109,9 itu 10,5. Jadi standar deviasinya adalah 10,5. Jadi jika kita bandingkan standar deviasinya 10,5 dan nilai rata-ratanya itu 77,6, jadi standar deviasinya itu lebih rendah dan rata-ratanya itu lebih tinggi. Berarti sebaran datanya itu lebih berada pada rata-ratanya atau menyebar pada rata-ratanya di sini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait penyelesaian soal nomor 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun cara saya menjelaskan masih kurang jelas. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.